Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kabarnya Ananda sekalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada saat ini kita masih dalam situasi atau dalam kondisi merebaknya wabah corona. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan pertama kita ya pada pembelajaran online ya atau daring. Ya, saat ini Ananda kelas 5 bertemu dengan Ustadz dengan mata pelajaran yang berbeda dari kelas 4 sebelumnya. Ya, kalau di kelas 4 dulu Ananda belajar dengan Ustadz pelajaran bahasa Inggris, tapi hari ini kita bertemu pada pembelajaran PAI. Baik Ananda sekalian, pada pertemuan yang pertama di kelas 5 ini, dalam mode daring ini, kita akan mempelajari tentang rukun iman ya. Rukun iman yang pertama yaitu rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada para malaikat, yang ketiga rukun iman kepada kitab, dan yang keempat rukun iman kepada Rasul ya. Nah, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu semua sudah kita pelajari di kelas sebelumnya atau pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan pada hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Nah, nanti Ananda semua ya, sudah menyiapkan bukunya, Ustaz harap ya, buku PAI kalau sudah ada, tapi kalau belum ada silakan diperhatikan saja video yang Ustadz sampaikan ini. Ya, di sini Ustadz juga menampilkan materi pembahasannya di video ini. Ya. Pembelajaran pertama yaitu beriman kepada hari akhir. Nah, di situ ada pengertian rukun iman. Yang kelima ini yaitu adalah beriman kepada hari akhir. Apakah hari akhir itu? Nah, hari akhir itu disebut juga atau biasa kita dengar yaitu hari kiamat. Ya, di mana masa berakhirnya kehidupan di dunia ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan seluruh alam semesta, langit, bumi, dan seluruh isinya. Nah, itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat itu semua yang hidup akan dimatikan ya. Semua yang hidup akan dimatikan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sekitaran bumi. Nah, tandanya seperti para malaikat dan sebagainya, semua juga akan mati, termasuk juga virus corona ini ya, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila nanti sudah datang hari kiamat ya. Nanti yang paling terakhir meninggal atau mati yaitu ada satu makhluk ya, yang di saat yang lainnya sudah pada mati semua, di saat yang lainnya sudah meninggal semua, maka satu makhluk ini dia belum meninggal. Siapa dia? Dia adalah malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Ada nyanyinya itu. Ya, ada nyanyinya. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur, dan seterusnya. Nah, itu adalah malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini adalah makhluk yang paling terakhir meninggal karena dia mencabut nyawa semua orang, sementara dia belum dicabut nyawanya. Nah, nanti malaikat Israel ini lah yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibanu kal ihnil manfus ya. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yaitu hari di mana manusia berterbangan seperti anai-anai, gunung-gunung berhamburan seperti bulu yang ditiup angin ya. Al-Qari'ah ayat 1-5 ya. Bahwa pada saat hari kiamat nanti
manusia ini akan berterbangan seperti anai-anai. Anai-anai yang ditiup angin, ya, berterbangan. Jangankan manusia yang badannya hanya sebesar ini, yang hanya sebesar kita ini, bahkan mungkin yang paling besar saja, anggaplah yang paling besar saja badannya itu timbangannya 200 kilo, itu belum begitu besar dibandingkan dengan gunung-gunung. Gunung-gunung yang ada di muka bumi ini semua akan berhamburan seperti bulu-bulu. Gunung saja seperti bulu, apalagi kita manusia. Akan lebih dahsyat lagi, ya. Kemudian hari kiamat, ya. Hari kiamat itu bukan hari akhir dari peristiwa kehidupan yang dialami oleh manusia, ya. Di mana kehidupan manusia ini nanti, ya, manusia nanti akan dihidupkan kembali setelah hari kiamat, ya, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, memperhitungkan seluruh amal perbuatannya selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Qari'ah juga, kelanjutan ayat di atas, yaitu fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Sedangkan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Tahukah kamu apakah hawiyah itu? Yaitu neraka yang sangat panas, ya. Jadi nanti setelah kita meninggal, setelah kita mati, setelah kiamat ini nanti, maka semua manusia itu akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama di muka bumi ini. Ya, bagi yang amalnya bagus, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kesenangan, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Tapi bagi orang yang timbangannya ringan, yang timbangannya atau perbuatannya semasa di dunia itu lebih banyak berbuat maksiat, ya, bagi yang masih belum menikah seandainya dia, atau yang masih bujang-bujang, yang bocah-bocah suka pacar-pacaran, nah itu nanti adalah salah satu contohnya. Kemudian yang suka melawan dengan orang tua, yang suka melawan dengan guru-gurunya, ya, yang suka, mohon maaf, mengambil barang orang tanpa izin, yang suka keluar rumah tanpa menutup aurat, nah itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan setelah hari kiamat ini nanti. Orang yang beriman, ya, tidak akan mengalami peristiwa-peristiwa terjadinya kiamat ini, ya. Kenapa? Karena sebelum hari kiamat tiba nanti, semua orang yang ada benih-benih keimanan di dalam hatinya, ya, akan, ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang akan mengalami kiamat hanyalah orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang paling buruk, ya, yang hidup di muka bumi ini, ya. Jadi ananda sekalian, ya, kalau ananda semua merasa bahwa diri ananda itu sudah ada keimanan di dalam hati, maka insya Allah, ya, kita semua tidak akan menjumpai yang namanya hari kiamat, ya. Kenapa? Karena kata Allah, orang yang menjumpai hari kiamat itu adalah orang-orang yang sangat buruk akhlaknya, sangat buruk perbuatannya semasa di muka bumi, ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita yang ada di sini, ya, tidak pernah atau tidak menjumpai hari kiamat itu, atau tidak menyaksikan hari kiamat itu, karena kiamat itu sangat dahsyat, ya, karena kiamat itu sangat menyakitkan dan menyedihkan. Baik ananda sekalian, ya. Kemudian apa saja tanda-tanda hari kiamat, ya? Ya. Atau kapan hari kiamat itu akan terjadi, ya. Hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan akan terjadi selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat pun tidak pernah tahu, ya, kapan kiamat itu akan terjadi, ya. Secara persisnya kapan terjadi hari kiamat juga tidak tahu. Bahkan Rasul pun